Tapi itu penting buat kita ya. Saya akan teruskan untuk pertanyaan dari Yanti. Wah, Yanti ini rajin bertanya tapi juga sering beruntung loh ini Bro Subagio. Kayaknya termasuk orang yang paling sering dapat hadiah ini. Apabila ada AVM, AVM itu artery venous malformation maksudnya itu ya. AVM nih Dokter Eli. Jalan satu-satunya harus dioperasi kah? Terima kasih. Dokter Eli, silakan dijawab. Ini AVM ini bukan termasuk suatu varises sih sebenarnya. Bukan ya. Suatu kelainan biasanya kongenital atau bawaan. Karena adanya malformasi atau kelainan bentuk dari arteri dan vena. Nah, dulu untuk yang arteri dan vena ini dicampur gitu jadi satu. Yang mana arteri dan vena gitu. Nah, sekarang kita bisa menentukan apakah ini suatu malformasi dari arteri atau malformasi dari vena atau campuran kedua-duanya gitu. Dua-duanya bisa terjadi kayak gitu. Nah, kalau ditanya harus dioperasi, iya kan biasanya AVM itu bentuknya suatu benjolan jadinya. Dia benjol di kaki, di semua bagian tubuh bisa terkena gitu AVM ini. Nah, jadi jalannya adalah operasi memang, tapi saat ini operasinya itu bisa dilakukan dengan minimal invasif. Maksudnya dengan cara ditutup pembuluh darah atau kita sebut feeding arteri atau feeding venanya gitu, dilakukan embolisasi. Jadi ditutup yang memperdarahi si malformasi ini. Nah, setelah dia mengecil karena nggak ada darah lagi, sudah ditutup dengan cara yang tadi endovaskular atau minimal invasif tadi, baru kita lakukan eksisi atau operasi. Jadi yang tadinya benjolannya besar gitu, misalnya di tangan gitu, tangannya jadi benjol segini gitu, dengan itu jadi kecil. Nah, kita bisa operasi dengan yang kecil aja. Jadi sisanya yang kelihatan itu baru kita ambil. Jadi saat ini operasinya kalau memang ditanya jalan satu untuk dioperasi, iya dioperasi. Ya, tapi tidak harus buka gitu ya, karena sekarang dengan tindakan ya. Kita buka tangan sebesar tangan ini dibuka semua gitu. Ya, betul. Oke, terima kasih Yanti untuk pertanyaannya. Walaupun bukan varises nggak apa-apa. Berikutnya pertanyaan dari Bu Melin. Ini pertanyaan penting ini, Dokter Eli. Apakah tindakan operasi ini ditanggung oleh BPJS? Ya, sambil menjawab pertanyaan dokter yang tadi juga, saya kerjanya di rumah sakit umum. Ya. Jadi bisa dibilang BPJS dok. Awi. Ya, nah, ya. Karena itu tindakan yang seperti ini ditanggung. Terima kasih. Ya, mau periksa. Terima kasih dok. Soalnya ada varises juga nih di kaki, cuman nggak benjol-benjol gitu. Oke, terima kasih ya dok. Sama-sama Bu. Ya, oke, terima kasih. Dr. Panca. Baik, berikutnya dari Gerda. Kalau sering lama bersepeda atau jalan pagi ada kemungkinan kena varises. Ini hati-hati menjawabnya nih. Nanti kalau dibilang kena varises jadi nggak olahraga orangnya. Reli, Dr. Reli silakan menjawab secara baik-baik. Olahraga tiap hari malah nggak kena varises, bisa aja udah varises ya. Jadi nggak ada hubungannya kalau varises dan olahraga. Malah kalau olahraga tadi kan gantung kontraksi otot. Kalau makin sering dia kontraksi ototnya, ya berarti sirkulasi makin baik, katup itu masih baik. Tapi dengan berjalannya umur, walaupun kita sering olahraga, tapi tetap aja bisa jadi gangguan katup tadi. Jadi walaupun kita sering olahraga, tidak menutup kemungkinan kita nggak kena varises. Karena varises itu adalah sakit yang karena usia juga gitu. Jadi dinding pembuluh darahnya itu bisa dari elastisitasnya terganggu, bisa menyebabkan gangguan katup. Makin bertambah usia gitu, elastisitas makin berkurang, elastisitas pembuluh darah vena makin berkurang, sehingga
yang menyebabkan semakin mudah terjadinya gangguan katut tadi. Iya. Jadinya varises. Oke. Jadi kalau enggak olahraga. Ya, jadi justru kalau tidak olahraga lebih cepat varises ya kalau itu ya. Ya. Baik. Ini ada pertanyaan yang kemarin sebenarnya ditanyain sama teman kita juga. Itu olahraga kalau terus kemudian langsung duduk katanya bisa bikin varises. Benar nggak itu? Jongkok atau duduk gitu. Iya, malah kalau misalnya jongkok ya, Dok? Iya. Enggak sih ya, kalau kayak gitu kan kalau dia katanya kalau habis olahraga kaki ditekuk malah ya. Kakinya ditekuk gitu menyebabkan varises. Ya itu ya mitos lah zaman dulu ya kan. Mitos ya, jadi nggak benar ya. Jadi nggak apa-apa ya. Yang penting olahraga aja, jangan khawatir olahraga. Gitu ya Dokter Eli ya. Enggak dong. Soalnya Dokter Eli itu di ruangan yang dekat dengan orang yang selalu lari, Dokter Chandramin namanya. Baik. Berikutnya saya lanjutkan ke pertanyaan dari ini siapa? Oh iya. Oke, dari Effendi Tambunan ini kayaknya nih. Malam Dok, varises grade 2 tidak ada keluhan tapi sudah kelihatan jelas varises. Apakah perlu tindakan? Nah, Dokter Eli? Grade 2 itu tadi nggak ada keluhan maksudnya nggak nyeri gitu ya, Bang Fendi? Iya, saya kira gitu. Silakan Dokter Eli. Ya, kalau grade 2 kan berarti udah mulai terlihat dilatasi vena, pelebaran pembuluh darah vena itu udah terlihat gitu kan, yang grade 2 tadi. Biasanya sih bengkak udah mulai terjadi karena makin besar diameter dari venanya itu makin pasti dia udah terjadi reflux gitu. Reflux darahnya turun naik lagi. Reflux tadi biasanya kemungkinan pasti bengkak, apalagi kalau dia berdiri lama atau duduk itu makin terlihat bengkaknya. Nah, seperti tadi kita bilang, di bawah tidur atau istirahat bengkaknya berkurang lagi. Gitu. Jadi begitu terus sampai ada keluhan, mungkin keluhannya sekarang tidak ada katanya kan, cuman ada itu nanti kalau udah mulai kakinya mulai menghitam, udah mulai ada luka. Nah, itu mungkin baru dibilang keluhan, jadi baru mulai berobat. Berobatnya telat, seperti pasien-pasien kita ya, Dok ya? Iya. Telat. Ya, kalau bisa jangan telat ya. Jangan, ya. Baik, begitu ya, Bang Effendi. Berikutnya dari Bu Sus lagi, mengapa wanita lebih banyak mengalami varises dibandingkan pria, Dokter Eli? Ya, itu tadi karena risk factor yang paling ininya adalah dari varises tadi, pertama tadi kehamilan. Wanita hamil, kemungkinan besar terjadi varises lebih tinggi ya daripada pria nggak hamil. Lalu kegemukan, lebih banyak wanita, katanya lebih banyak wanita lebih cenderung lebih mudah gemuk gitu kayak gitu. Jadi dan satu lagi hormonal, elastisitas pembuluh darah vena itu dipengaruhi oleh hormonal, pengaruh hormonalnya tinggi gitu, ada pengaruh hormonal. Jadi perempuan itu mempengaruhi, ada pengaruhnya. Baik. Mungkin tambahan lain lagi adalah beberapa pekerjaan wanita itu berdiri ya, di dapur berdiri ya. Jadi, maaf ya ini, tapi betul kan memang ya, itu juga sebenarnya pekerjaan dokter juga, kalau dokter bedah itu juga bisa varises, berdiri dia lama gitu, berjam-jam berdiri. Makanya anjurannya adalah memperkuat apa tadi, otot kaki ya, Dokter Eli ya. Betis ya, Dok. Betis ya, jadi dengan jalan, dengan naik sepeda, supaya pompanya itu terjaga, ya. Jadi membantu melancarkan aliran darah. Ingat bahwa di vena itu yang ada adalah katup yang bisa membuat darah itu tetap ke atas, nggak turun ke bawah gitu ya, tertahan. Nah, tapi kalau rusak, jadinya meluncur ke bawah,
terjadi bendungan-bendungan, akhirnya terjadilah varises. Saya kira itu. Begitu Bu Sus? Ya, silakan. Pada waktu istirahat berbaring, ada anjuran untuk bagi yang varises begitu, untuk kaki dinaikkan ke atas gitu, disandarkan ke tembok. Apakah itu membantu, mitos, benar atau itu pertanyaannya dokter. Orang melakukan. Iya. Iya, untuk yang kakinya bengkak itu ya kalau mau lebih cepat ya diangkat lebih tinggi gitu, ditinggiin gitu. Tapi kalau dengan melawan gravitasi aja, dengan dia tidur berbaring gitu, rata gitu, serata ini, itu juga udah membantu. Cukup. Gitu. Yeah. Kan diangkat kakinya tinggi-tinggi ke dinding itu kan nggak enak juga lama-lama. Jadi cukup berbaringnya udah cukup. Lagi viral di kalangan wanita itu kaki diangkat begitu dok. Itu promosi cat itu Bu, biar catnya cepat kotor. Nggak duduk atau berdiri lama aja. Ya, udah bagus sebenarnya. Iya. Terima kasih dokter. Iya, baik Bu Sus. Pertanyaan berikutnya masih berhubungan dari ini berhubungan dengan hormon, apakah berarti juga berhubungan dengan menopause? Apakah menopause? Ya, menopause terjadi pada usia yang sudah di atas 55 gitu kan. Jadi padahal varises ini juga terjadi pada usia-usia seperti itu, usia-usia menopause gitu. Jadi selain pengaruh hormon itu untuk elastisitas pembuluh darah vena memang cuman kalau kata jurnalnya sedikit, cuman 15% gitu yang pengaruhnya. Jadi yang paling besar pengaruhnya adalah insufisiensi dari katup tadi. Cuma insufisiensi dari katup tadi. Jadi kalau menopause terus varises ya mungkin sudah waktunya gitu, udah umurnya. Ya begitu ya. Jadi nggak mesti karena betul hormon pengaruh, tapi pengaruhnya nggak begitu besar gitu ya. Tapi tetap aja sekecil apapun ada pengaruhnya begitu. Tapi jadi artinya jangan takut dengan menopause dan tetap jaga kesehatan, tetap berolahraga. Ada lagi yang lain yang ingin bertanya ke Dr. Eli berhubungan dengan dok, saya dok udah nyampe nih sampai rumah. Selamat malam Dr. Eli, Dr. Panca. Mari Bu Hermin. Saya memang varises, tapi saya mau tanya, apakah saya boleh mempergunakan stocking varises setiap hari? Karena kadang-kadang suka pegel dok. Ya, silakan Dr. Eli. Ya itu aja. Penggunaan stocking. Ya, penggunaan stocking itu digunakan pada saat aktivitas. Jadi digunakan pada saat aktivitas. Kalau malam boleh dicopot. Jadi lebih pada saat aktivitas itu sangat membantu kontraksi ototnya. Apalagi kalau ibu berdiri lama atau duduk lama dengan memakai stocking, dia tetap ada yang pompa gitu, ada membantu pompanya gitu. Jadi darah tetap bisa mengalir lancar ya, naik turun. Oke dok. Oke, terima kasih dokter. Ya, Bu Hermin, saya mau lanjutkan sebenarnya pertanyaannya, Bu Hermin. Itu stocking varises itu ada kadaluarsanya nggak ya? Artinya misalnya kita pakai sekarang, setelah berapa lama masih bisa dipakai? Karena kan itu tekanan itu karetnya. Bisa kendor nggak itu, Dr. Eli? Ya, kalau dari kendor sih bisa kendor. Ya. Kalau dari pabriknya dia bilang 6 bulan dok. 6 bulan ya, oke. Dan perawatan yang baik gitu. Jadi kan care instruction-nya ada tuh, dia nggak boleh dicuci dengan sabun bayi atau shampoo gitu, tidak boleh dijemur, digantung. Dia ditaruh di alas yang datar aja gitu. Itu memperpanjang umurnya. Baik, terima kasih. Karena terima kasih infonya dok. Iya, saya nggak punya varises, tapi saya pernah menggunakan stocking itu, Bu Hermin. Waktu saya naik pesawat untuk jangka waktu yang lama, enak banget. Kalau pakai itu enak banget. Iya, enak banget. Karena itu enteng kakinya jadinya. Betul. Stocking itu ada kelas kompresinya dok. Yang untuk duduk lama aja tanpa gejala itu kelas 1.
Yang udah kompresi kelas 2. Kalau udah pakai kompresi kelas 2 masih tetap bengkak atau masih tetap ada gejala, dikasih lagi kompresi kelas 3 yang paling berat. Iya, iya. Bagus, bagus. Perjalanan panjang. Terima kasih, Dok. Iya. Kalau dulu saya kalau habis jalan naik pesawat lama itu kalau mau pakai sepatu setengah mati karena sempit jadinya sepatunya. Tapi setelah pakai stocking itu bisa enak. Itu promosi aja. Nggak sebut merek tapi. Bu Hermin lebih pengalaman. Udah kelasnya. Kalau ekonomi jadi segitu duduk. Ya, oh iya itu ketahuan saya naiknya ekonomi kan nggak mau kalah sama Jokowi. Jokowi naiknya ekonomi ya dulu. Nggak apa-apa di ekonomi juga boleh jalan-jalan. Di ekonomi juga boleh jalan-jalan. Nggak, maksudnya tempat tidurnya nggak tegak kita nggak. Oh ya. Gitu. Nggak kayak tempat tidur ya. Iya, apa. Baik, oke. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita akan masuki di sesi pengundian penanya. Ini sebenarnya bukan undian namanya. Apa? Sebentar. Silakan. Iya, silakan Bu Sus, silakan sebelum nanti Bro Subagio. Saya jadi tertarik promonya Dokter Panca dan Bu Hermin. Kalau kaki sering bengkak, kalau duduk terlalu lama, naik bis, perjalanan bis malam yang panjang, atau duduk saja sekarang ini karena di rumah saja juga duduk lebih banyak gitu. Itu pakai stocking varises boleh ya, Pak? Dokter Eli. Ya boleh. Tentu. Boleh ya? Ya, kalau ada keluhan kakinya lebih jadi bengkak atau nyeri gitu. Boleh pakai stocking. Lalu grade-nya? Kelas 1 memang nggak ada. Itu yang kompresi kelas 1 itu bisa dipakai untuk yang naik bis malam tadi, ya perjalanan panjang, atau ya work from home di rumah. Untuk mencegah Bu. Mencegah ya. Baik. Makasih. Tapi benar kok Bu Sus, enak Bu Sus saya pakai. Ya, tapi mahal sih. Ini mesti diomongin di keluarga ini Pak. Iya. Iya. Nanti kirim satu ke Dokter Panca gitu. Tapi itu kalau menurut saya dengan harga yang ditawarkan lalu yang kita pakai, kalau menurut saya kenyamanannya sih sebanding ya Bu. Ya, artinya kita bisa menikmati bahwa kita nggak bengkak, nggak sakit, enak kok sebenarnya menurut saya ya. Iya. Apalagi kalau perjalanan jauh. Oke. Baik. Ya, terima kasih Bu Sus. Bro Subagio boleh diundi biar ketahuan ini 6 penanya tadi. Tuh kan bener kan Yanti dapat lagi. Baik, silakan menghubungi Bro Subagio untuk yang nama-namanya 6 tadi ada di chat. Terima kasih Pak Subagio. Biar nggak dapat saya yang penting dengar webinar. Oh iya nggak. Itu dapat itu hanya ini aja kok. Iya. Terima kasih. Baik. Malam ini kita bersyukur bahwa Dr. Eli bisa menjadi narasumber. Dr. Eli ada ini closing statement yang bisa disampaikan? Ya, bila memang bekerja di rumah kayak tadi gitu, duduk terlalu lama, itu dengan usia yang sudah suatu faktor resiko untuk terjadinya varises. Nah, itu bisa menggunakan stocking. Iya. Nah, tetap berolahraga. Iya, mantap. Itu dia, tetap berolahraga, kalau perlu pakai stocking ya. Oke, jadi bukan promosi stockingnya sih sebenarnya. Tapi kita ingin siapapun yang mendengar, ya kalau sudah ada varises, tidak mengganggu lagi. Kalau belum ada, dijaga. Dan nggak usah takut juga ketika menghadapi varises, ada banyak cara untuk bisa diatasi, mulai dari yang tidak dioperasi atau tidak invasif sama sekali. Kalaupun harus operasi, sekarang sudah tersedia pilihan minimal invasif namanya, dan seperti kata Bu Melin, ini pun ditanggung, di-cover oleh BPJS. Ya. Saya kira itu untuk acara malam ini. Terima kasih sekali lagi Dr. Eli untuk kesempatan, untuk waktunya. Kami sangat hargai. Terima kasih teman-teman sekalian. Terima kasih Bro Subagio. Terima kasih untuk semua yang hadir. Sampai jumpa minggu depan. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih.